Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda kelas 8 pada hari ini? Tetap sehat dan selalu semangat walaupun kita belajarnya via daring. Semangat untuk belajar tetaplah sejaga. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, sedikit gambaran tentang materi pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar masih menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Kemudian kalau kemarin kita sudah belajar, menyisipkan tabel di dalam aplikasi Microsoft PowerPoint, baik di laptop, baik di handphone. Kita juga sudah belajar men-setting-nya. Untuk hari ini, kita akan belajar menggunakan menyisipkan sebuah menu juga di Microsoft PowerPoint, yang mana menunya itu juga hampir sama, sebenarnya menyisipkan tabel, cuman di sini berbeda untuk penggunaannya. Nah, untuk yang kemarin, tabel itu biasanya berupa, tabel yang diisi kumpulan data, berupa angka biasanya. Nah, sementara untuk yang kali ini kita menyisipkan tabel, ini difungsikan atau banyak difungsikan untuk membuat struktur organisasi. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar menyisipkan tabel untuk membuat sebuah struktur organisasi. Nama menunya adalah SmartArt Hierarchy. Kalau di PowerPoint itu Hierarchy, yang di laptop, kalau yang di HP itu Hierarchy. Kalau namanya sedikit berbeda antara C dan K ya. Cuman fungsinya tetap sama. Oke, mungkin langsung saja kita buka Microsoft PowerPoint-nya agar kita bisa mempraktekkan. Oke, nah di sini yang pertama terlebih dahulu kita harus mengetahui atau mengenal, di mana tempat untuk menyisipkan Microsoft PowerPoint yaitu SmartArt Hierarchy tadi. Letaknya itu adalah di sini, kemudian pilih sisipkan, ini kebetulan sudah Ustadz buka, kemudian pilih SmartArt, pilih Hierarchy. Nah, untuk yang di HP itu hierarchy, untuk yang di laptop itu hierarchy. Oke. Di sini, di hierarchy ini kalian banyak memiliki pilihan bentuk atau jenis bentuk. Untuk tampilan, struktur organisasinya. Cuman di sini yang kita gunakan nanti karena memang di HP ini tidak selengkap yang di laptop, jadi otomatis nanti, ada sedikit perubahan yang harus kita gunakan. Nah, untuk perubahan yang kita gunakan di sini, kita nanti akan mendesain menggunakan yang pertama dulu, desain pertama menggunakan Smart Art Hierarchy yang standar yang ini. Baru nanti setelah benar-benar selesai, finishing-nya kalian rubah menjadi Smart Art yang ini, yang alternatif ini. Nah, kenapa kita menggunakan 2 langkah yang ini? Karena di dalam Smart Art yang standar ini kalian bisa menggunakan semua menu atau hampir semua menu di dalam Smart Art Hierarchy ini bisa kalian langsung gunakan, seperti menambahkan atau menghapus ataupun yang lainnya bisa kalian setting di Smart Art yang standar ini. Tetapi kekurangannya adalah dia tidak bisa, merubah posisinya. Kalau misalkan kalian nanti membuat posisinya ada tidak sengaja nanti posisinya terubah, harusnya kan tabelnya ini ke samping seperti yang ini, tapi nanti jadi ke bawah. Nah, di laptop itu bisa sih di-setting dengan Smart Art, kemudian rubah layout standar, tetapi di handphone ini tidak ada pilihannya. Jadi nanti alternatifnya, setelah semuanya selesai, kalian rubah tabelnya seperti yang ini, di yang alternatif, tabel alternatif. Agar nanti posisi tabel kalian itu bisa tersusun rapi, susunannya itu ke samping seperti yang ini. Nah, oke. Mungkin langsung saja kita buat Smart Art, kemudian kita pilih hierarchy, kita pilih hierarchy yang standar. Ini adalah tampilan yang pertama kali Bu Anpian dapat waktu membuat Smart Art hierarchy yang standar. Nah, jadi kita sudah belajar untuk poin pertama untuk menyisipkan atau menambahkan Smart Art hierarchy di dalam slide kalian. Kemudian yang berikutnya kita di sini masuk ke cara menyisipkan teks ya. Di situ kan di dalam tabelnya ini atau struktur organisasinya ini ada tulisan teks. Nah, teksnya ini bisa kalian ganti atau bisa kalian isi. Cara mengisinya itu tinggal kalian klik
atau tentukan dulu ya, tentukan dulu tabel yang ingin diisi atau ditulis. Klik 2 kali. Kemudian, ini biasanya trouble yang sering ditemukan di laptop, di handphone, sorry, di handphone. Waktu diklik 2 kali, keyboard Bu Hanbian itu tidak muncul. Nah, ini yang biasanya sering didapatkan. Jadi caranya agar keyboard kalian muncul ada 2 cara. Cara yang pertama, ini kan ada nih yang Ustaz gerakan ini. Nah, pilihan menu Smart Art ini kalian, minimize saja, maka otomatis nanti keyboard-nya akan muncul sendiri. Itu adalah alternatif pertama atau cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu, lebih mudah lagi, tinggal kalian rotasi layar kalian. Maka otomatis nanti keyboard-nya akan langsung muncul. Oke, jadi itu ada 2 cara yang bisa kalian gunakan kalau misalkan ternyata keyboard yang kalian, ingin ketik itu tidak muncul. Jadi yang pertama tadi tinggal di-minimize yang ini tadi ya, ini tinggal di-minimize maka nanti muncul keyboard-nya atau dirotasi saja layar kalian. Oke, misalkan kita buat sini A, ini klik 2 kali lagi, B, C, D, kemudian yang terakhir E. Oke, finish. Nah, ini sudah alhamdulillah kita sudah bisa mengisi. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah mengisi atau sudah bisa mengetik teks di dalam tabel. Yang berikutnya kita belajar untuk menghapus tabel. Menghapus tabel di sini ada 2 cara. Cara yang pertama di sini menghapus semua tabel. Cara yang kedua adalah menghapus hanya tabel yang diinginkan atau yang dipilih. Jadi berbeda ya antara tabel semua tabel yang ingin dihapus atau tabel yang hanya ingin dipilih. Untuk cara yang pertama, kalau misalkan ingin menghapus semua tabel, silahkan yang pertama klik dulu tabelnya sampai nanti muncul kotak seperti yang ini dan muncul ada tulisan di atasnya yang ini. Nih muncul tulisan, sorry, nih. Nah, ini kan ada muncul tulisan komentar baru, duplikat, hapus, salin performatan, baru kalian klik hapus. Nah, itu untuk menghapus semua tabel. Tetapi kalau misalkan nanti kalian ingin menghapus hanya tabel yang diinginkan, silakan nanti tinggal kalian klik aja di tabel yang ingin dihapus. Misalkan tabel B ya, klik di tabel, nanti kita bisa lihat perbedaannya kalau semua tabel diklik itu yang komentar baru, duplikat, hapus, sama salin performatannya itu berada di luar kotak ya. Tapi kalau misalkan kita ingin menghapus salah satu tabel yang kita inginkan saja, waktu kita klik tabelnya, dia tulisan komentar baru sama duplikat dan seterusnya itu berada di atas tabel yang kita klik. Nah, kalau misalkan berada di tabel yang kita klik, berarti itu pasti kita sedang menseleksi satu tabel, kemudian kita klik hapus. Atau yang ini, klik hapus. Nah, jadi inilah cara untuk menghapus tabel. Ada 2 cara tadi. Jadi pastikan kalian harus, menyesuaikan, kalian ingin menghapus semua tabel atau hanya ingin menghapus salah satu tabel. Yang berikutnya adalah, kita sudah belajar tadi menyisipkan teks, sudah menambah teks juga sudah, menghapus tabel sudah juga, ada 2 cara tadi. Kemudian kalau misalkan tadi ada keyboard yang tidak muncul waktu ingin mengetik, kita sudah pelajari juga ada 2 cara tadi, rotasi atau tinggal di-minimize untuk pilihan menunya. Yang terakhir yaitu kita belajar di sini menambahkan tabel ya. Nah, di sini nambahkan tabel atau tambahkan bentuk. Tambahkan bentuk ini ada 5 pilihan di sini. Untuk bisa menggunakan 5 pilihan ini, dia haruslah, tabel yang kita pilih itu harus spesifik atau cuman satu tabel aja. Jadi kalau misalkan mau memunculkan pilihan 5 menu ini, kalian harus spesifik memilihnya. Kalian mau di tabel A, C, atau E, mau menambahkannya. Kalau misalkan kalian klik semuanya seperti yang ini, pilihan yang 5 ini tidak akan muncul. Jadi ini berfungsi kalau misalkan kalian hanya mengklik satu tabel saja. Misalkan Ustadz mau mengklik tabel E. Nah, maka otomatis dia akan muncul. Sementara kalau tabel semuanya, ya tidak akan muncul. Oke, itu tadi syaratnya. Setelah sudah, kita masuk ke menambahkan. Nah, kita sudah mengetahui syaratnya harus mengklik satu tabel. Satu tabel sudah kita klik tabel E. Kemudian kita masuk ke menu pertama, tambahkan bentuk setelah.
Tambahkan bentuk setelah, maksudnya di sini adalah menambahkan tabel atau bentuk setelah tabel yang kita klik. Kalau kita mengklik di tabel E, kalau kita klik tambahkan bentuk setelah, maka otomatis nanti akan ada tambahan tabel di sesudah tabel E. Seperti contoh ini sebelum ya. Saat kita klik kemudian tambahkan bentuk setelah, nah dia akan bertambah tabelnya setelah tabel E. Yang sebaliknya sebelum. Nah, berarti ini sebaliknya. Kalau yang tadi setelah itu sesudah huruf E, tabel E, kalau yang sebelum ini berarti di depannya huruf E ya. Nah, jadi seperti yang ini. Ini tadi sesudah, ini tadi sebelum. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini. Tambahkan di atas, tambahkan bentuk di bawah. Tambahkan bentuk di atas sama tambahkan bentuk di bawah. Coba kita klik tabel A ya, tabel A. Saat kita mengklik tabel tambahkan bentuk di atas, maka otomatis nanti akan bertambah tabel di dalam atau posisi di atas tabel A. Nah, contohnya seperti yang ini. Nah, saat kalian menemukan seperti yang ini kalau di laptop bisa kalian setting dengan mudah, tinggal dirubah jadi layout standar. Tapi kalau yang di HP ini tidak ada pemindahan posisinya. Nah, ini bisa dilihat tidak ada pemindahan posisinya, layout standar. Jadi inilah nanti kalau misalkan tampilannya seperti yang ini, nanti kalian bisa gunakan atau kalian rubah menjadi hierarchy yang alternatif tadi. Tapi setelah kalian benar-benar selesai menyelesaikan semua tabel, baru nanti kalian rubah. Oke, nah ini untuk sementara dulu. Jadi tadi tabelnya tabel A ya. Kemudian yang berikutnya, ini sebelum jangan kita rubah dulu ya, supaya tetap dalam posisi seperti yang ini, supaya tidak bingung. Kemudian yang berikutnya adalah Smart Add tambahkan bentuk di bawah. Maka otomatis kalau kita mengkliknya di A, dia akan bertambah di bawah A, yaitu gabungan antara C, E dengan dua tabel yang lainnya. Maka kita lihat ini nambahnya maka berada di posisi sini. Nih kalau kita klik di A, maka tambahnya adalah di sini ya. Sorry. Nah, tambahnya ada di sini berarti. Oke. Tambahkan bentuk, saya tadi di A, kemudian tambahkan bentuk, tambahkan di bawah. Nah, jadi dia akan bertambah di sini. Oke. Nah, tambah di sini kan jadinya. Oke. Yang berikutnya adalah tambahkan asisten. Nah, kalau yang asisten ini nanti dia akan bertambah di antara tabel, misalkan di sini kita isi dulu ya tabelnya. Ini kita isi jadi satu. Nah, oke kita rotasi lagi. Dia akan bertambah antara tabel yang pertama tadi, kemudian di tengah-tengah satu dan A ini. Jadi di tengah-tengah sini, dia akan membuat garis tersendiri sebelah sini. Sebelah sini atau sebelah sini nanti. Jadi ini sedikit berbeda untuk asisten. Oke, contoh kita mengklik di nomor satu tadi, tabel yang baru saja kita tambahkan namanya. Kemudian kita tambahkan bentuk, kita pilih asisten. Nah, ini sebelum kita tambahkan asisten. Sesudah kita tambahkan asisten, maka akan menjadi seperti ini. Dia akan bertambah tabelnya sendiri di tengah-tengah antara satu dengan A. Ini bisa kita lihat. Kemudian yang berikutnya jika Bu Hanpian ingin menambahkan asisten lagi di sebelah, tadi ini kan sudah sebelah kiri. Nah, ingin menambahkan lagi di sebelah kanan, caranya diklik lagi di tabel yang pertama kali kalian buat atau waktu pertama kali kalian ingin menambahkan asisten tadi, tabel yang mana yang kalian klik, bukan asistennya ya, tabelnya. Nah, kemudian tabelnya, kemudian tambahkan bentuk, pilih asisten. Maka otomatis dia akan bertambah bentuknya. Nah, di sini yang perlu diketahui untuk menambahkan bentuk di sebelahnya lagi agar bisa 2 asistennya ini, kalian harus mengklik tabel yang sebelumnya tadi, sebelum kalian ingin menambahkan asisten pertama. Karena kalau misalkan kalian nanti mengkliknya di asisten, bukan asisten di sebelah kanannya yang bertambah, tetapi nanti kalian akan membuat asisten baru. Jadi pastikan kalian mengkliknya di tabel yang pertama sebelum kalian membuat asisten yang pertama. Oke, nah jadi tampilannya seperti yang ini. Oke, nah ini tampilannya sudah, selesai kita men-setting antara, cara menambahkan bentuk, baik itu sebelum, setelah, di atas, di bawah, kemudian asisten juga. Nah yang terakhir
agar posisinya rapi. Nah, agar posisinya rapi. Agar posisinya rapi, yang pertama silakan klik di tabelnya dulu. Oke, klik di tabelnya, klik semua tabel ya. Kemudian pilih tata letak. Habis itu pilih hierarchy dan kita pilih tabel alternatif yang sebelah sini. Nah, maka otomatis kalau kita klik tabel yang alternatif tadi, maka secara otomatis juga posisinya juga tersusun rapi. Jadi ini adalah finalnya jika Bu Hanpian sudah selesai ya tadi, dalam catatan sudah selesai semua tabel, baru nanti kalian tata letak, hierarchy, dan pilih jenis sebelahnya tabel alternatif agar posisinya tersusun rapi. Jadi seperti inilah nanti untuk yang mempraktekkan menambahkan smart art menggunakan PowerPoint di handphone. Oke, mungkin sebagai tambahan sebelum penutup, ini adalah penggunaan yang paling penting kalian perhatikan sebelum merubah tampilannya atau tata letaknya tadi menjadi tabel alternatif, pastikan kalian sudah selesai agar nanti kalian tidak lagi kesulitan. Maksudnya kalau misalkan nanti belum selesai sudah kalian rubah, otomatis nanti kan formatnya juga sudah berubah. Maka otomatis kalau misalkan formatnya beda, kalian akan menemukan kesulitan baru. Jadi pastikan kalian sudah selesai membuat semua tabelnya, baru nanti kalian rubah format tata letaknya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah, dipelajari dengan mudah, kemudian Bu Hanpian bisa memaksimalkan semua materinya agar nanti pas pembelajaran baik itu pas latihan ataupun pas ulangan tidak mengalami kendala dalam mempraktekannya. Peserta akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.